Nggak usah nunggu kurban, nanti BKM suruh beli yang muda nyampe. Terus ini ya tadi lupa saya. Itu hewan bagian kurban itu nggak boleh dimakan, iya dikonsumsi bareng, kecuali tadi ada keridoan dari yang berkurban. Misalkan kecuali dapat ridho dari yang berkurban. Makanya tadi paling enak sih panitia ketika terima kurban udah ada inilah perjanjiannya, jadi aman, nggak perlu ini, nggak perlu minta ridho satu-satu. Ini kadang mau juga nih. Kalau tadi mau itu kan satu atas nama kurban ya. Kalau yang sapi ini 7 ini gimana? Oh tinggal disebutin namanya. Kalau ada yang lama, Nah itu dia yang repot. Bagian almarhum harus untuk ke rumah sakit. Misahinnya gimana? Sebenarnya masalah buat mayit ataupun orang yang hidup itu boleh, sepakat ulama boleh. Yang menjadi perbedaan ininya tasawuf, distribusinya. Kalau misalkan 7 orang satu sapi, ada satu atas nama mayit, berarti 1/7 itu harus untuk fakir miskin. Repot nggak misalkan mayitnya misahinnya? Nah itu kan susah. Makanya dikasih pemahaman yang mau kurban atas nama Anda saja, nanti pahalanya buat almarhum. jadi tetap diomongin yang 7 itu diomongin juga dong. Oh iya, harusnya gitu. Kalau lihat di dalam hadis ini, jadi nanti makanya kalau di Al-Ikhlas itu yang nyembelih sendiri, yang niatin sendiri. Biasanya yang niatin saya. Itu saya doa Bismillah ya Allahumma taqabbal min, siapa namanya sebut 1, 2, 3. Karena mengikuti hadis tadi Allahumma taqabbal min Muhammad. Selama ini tapi ini afdolnya seperti ini ya Pak. Ya, tapi sebagian mazhab lain mengatakan udah nyerahin duit ke BKM berarti dia sudah nih. Tapi harusnya kita sebagai panitia memberikan yang terbaik, yaitu afdol. Tadi baca Bismillah ya Allahumma taqabbal, kemudian Allahu Akbar. Enggak? Tadi kan misalnya gini, panitia memberikan ceritanya ini kulit kambing atau kulit sapi. Kadang-kadang kan ada yang datang ke salah satu pulakan gitu ya, dan dia langsung bayarin. Nah itu kan tadi kata Ustaz nggak boleh, karena kan dia bayarin ya. Kalau kita ya udah ambil aja gitu, tapi dia ngasih uang ke kita mungkin buat urunan panitia buat makan. Pokoknya kalau dijual nggak boleh, tapi kalau diberikan boleh. Diberikan boleh kan? Iya, dikasih boleh. Tapi nggak boleh menyebutkan ini nilainya harus misalnya. Iya, kalau dijual nggak boleh. Nggak boleh. Makanya paling aman gitu, isinya ada nggak mustahik yang mau rumah sakit, marbot kah atau satpam misalnya buat satpam, Iya. Nanti satpam yang dijual kan dijual itu boleh. Boleh. Nanti ada pun hasil jualnya satpam mau dibalikin lagi ke BKM beda urusan. kita juga bisa Pak buat gulai itu. Ibu ada pertanyaan Bu? Oh iya. Bu Ayu. Iya, kurban itu syiar keluarga. Kalau misalkan seorang bapak punya istri, punya anak, kemudian berkurban atas nama bapak tersebut, keluarganya otomatis dapat pahala, dapat syiar pahala. Atas nama bapaknya,
Iya. Jadi gini, kalau di dalam mazhab Syafi'i bagusnya gini. Nih, bapaknya udah pernah. Nah, istrinya boleh. Kemudian anaknya. Misal tahun ini atas nama bapak. Tahun ini berarti tahun lalu atas nama bapak. Tahun ini berarti atas nama anak atau atas nama istri gitu kan. Biar kebagian semua kalau mazhab Syafi'i. Nanti setelah itu balik lagi udah bapak aja, bapak. Betul dia dapat pahala nih kalau bapaknya berkorban, istri sama anaknya dapat pahala. Tapi anak istrinya nanti kalau dia nggak berkorban sendiri sampai hari kiamat dianggap belum berkorban dia. Kalau pahala korbannya dapat, tapi belum dianggap benar nggak? Pahala korbannya dapat, tapi belum dianggap apa? Berkorban. Kita nih dari habis subuh baca zikir sampai tulu'ul fajr dapat pahala hajinya. Tapi kalau orang kaya hanya mengandalkan itu betul dapat pahala haji, tapi dia belum disebut menunaikan apa? Ibadah hajinya gitu. Benar nggak kalau orang habis subuh baca zikir sampai terbit matahari, pahalanya kan seperti haji dan umroh yang sempurna. Terus orang kaya kok ngandelin itu, Ustaz udah saya mah amalannya ini aja, nggak perlu berangkat haji. Padahal dia mampu. Oke dia dapat pahala itu, tapi dia belum dianggap orang yang berhak. Oh kalau diniatin dapat pahala, ya Allah saya berkorban atas nama Ibu Fitriah misalnya, pahalanya juga untuk suami saya dan anak saya, dapat juga. Tapi harus diniatin. Kalau tadi suami otomatis, kalau atas nama suami, anak istri dapat pahala. Cuma tadi dia belum dianggap sebagai orang yang berkorban, hanya dapat pahala. Di rolling. Itu mazhab Syafi'i ya. Bu saya katakan itu di dalam mazhab Syafi'i bagusnya kayak gitu. Di dalam mazhab Syafi'i bagusnya seperti itu. Jadi nanti punya kambing masing-masing ketika di Siratal Mustaqim. Jadi kadang itu Bu ada, oh ini dapat pahalanya doang tapi belum dianggap ini, itu kan ada hal seperti itu. Oh bin nggak begitu ini ya. Kecuali pernikahan tuh. Kalau kita mau nikah bapak-bapak sama perempuan, ya perempuan itu harus nyebutin binnya gitu. Takutnya anaknya siapa kan gitu. Tapi kalau pengen nyebutin bin lebih afdol. Karena gini misalnya, yang namanya Ahmad itu banyak. Yang namanya Ahmad itu banyak. Walaupun malaikat nggak mungkin salah catat juga gitu. Tapi kalau disebutin bapaknya kan ada Ahmad bin Umar, ada Ahmad bin Ahmad, ada Ahmad. Dan ini orang Arab itu paling senang kalau disebutin bapak. Kalau kita kan gimana gitu ya disebutin. Kalau orang Arab tuh paling bangga. Anak ibnu Ahmad, anak ibnu Mas'ud, anak ibnu Abdillah, anak ibnu Umar. Saya anaknya Umar. Saya. Adat yang berbeda dengan orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia masih malu nyebutin nama bapaknya. Bahkan di sekolah diledekin. Orang Arab malah bangga. Makanya orang Arab kadang sampai berapa puluh orang tuanya itu hafal. Karena tadi bangga. Bin Ahmad, bin Umar, bin Ali, bin Abu Bakar. Itu ya. Ustaz, kalau kambing tadi yang dikorbankan ternyata dikebiri, dia kan badannya gemuk, boleh nggak? Dikebiri. Itu kan ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya itu nggak boleh cacat. Ya, itu kebiri termasuk cacat nggak? Atau nggak ada telinganya satu, tanduknya pecah, itu kan nggak boleh, ada syarat-syarat. Kayak kucing aja ya di bagian umum. Vasektomi ya. Haram ya, vasektomi itu haram. Bagi laki-laki di vasektomi itu apa? Haram. Nggak boleh. Karena vasektomi itu kalau nggak salah permanen. Kalau yang non permanen boleh, tapi itu pun ulama masih kotak-kotak yang non permanen, apalagi yang permanen.
walaupun dengan alasan kasihan perempuan, benar kan? Padahal bukan berarti kalau ibu-ibu nggak boleh keluar itu kasihan, malah perhatian juga kadang bisa. Udah nggak usah capek-capek, yang penting terima duitnya banyak. Itu kan bukan berarti mengangkat. Masalah kabus pembawakan harusnya sih 2 kali pertemuan ya, tapi pertemuan selanjutnya udah lewat, ibadah kurbannya udah. Apa belum? Udah ya? Udah, belum. Nanti Ustaz Ahmad udah lewat. Udah lewat. Udah lewat. Kan besok masih Ya besok bagian Ustaz Ahmad. Malam minggu udah selesai Pak. Pas lagi Ustaz aja udah Enggak, saya kan minggu kedua kan. iya. Ustaz Ahmad, tapi libur juga ya karena pas lebaran juga. Tadi masih ada satu lagi. Masih ada lagi. Pas Ustaz udah lewat. Enggak ada lagi Ustaz Ahmad. Tanggal 31. Ahmad kan tanggal 1 ya. Iya, saya kan udah lewat. Wah, hasil itu ya, Bapak Ibu, ya semoga yang berkurban ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mampu, Allah mampukan nanti pada